Hai teman-teman, pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang apa ya? Pasti sesuatu yang baru dong, tidak jauh-jauh, pasti tentang fotografi. Nah, teman-teman, sebelumnya nih saya mengingatkan dulu ya bagi teman-teman yang mungkin baru saja ketemu channel ini, mungkin baru ngelak-klik YouTube gitu ya. Terus ketemu channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Nah, di acara kita kali ini tentu saja pasti terekam dalam channel YouTube-nya Banjar TV. Nanti cari aja teman-teman ya, namanya Kabar Fotografi. Dan juga sekedar untuk informasi buat teman-teman juga nih, apabila mungkin ada teman-teman yang mungkin memerlukan narasumber atau dalam acara training, acara workshop atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan fotografi, teman-teman bisa menghubungi saya melalui Instagram saya maupun WA saya. Jadi baik itu acara untuk kuliah di kampus gitu ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelatihan tentang fotografi, silahkan jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya, di WA saya maupun di Instagram saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips gitu atau mungkin sharing tentang salah satu teknik dari fotografi, yaitu apa itu? Teknik foto siluet. Teman-teman sudah pada tahu pastikan apa itu foto siluet, atau mungkin sudah tahu atau pernah lihat fotonya, hanya saja tidak tahu namanya ternyata itu adalah teknik siluet gitu ya. Biasanya nih seperti itu, oh ternyata foto ini adalah termasuk foto siluet gitu, baru tahu namanya, padahal udah sering foto-foto seperti ini atau mungkin sering lihat foto seperti ini. Nah, saya akan coba untuk membahas tentang apa itu foto siluet dan bagaimana cara memfoto atau menghasilkan foto siluet. Simak terus ya. Kali ini kita membicarakan foto siluet. Nah, saya mengingatkan dulu nih, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ya, apa baik itu tentang apapun, terutama tapi tetap harus mengenai fotografi ya. Silakan teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA saya. Nanti kita akan bahas, pembahasannya akan kita bahas di episode berikutnya ya. Jadi teman-teman jangan ragu, siapa tahu mungkin ada yang mau bertanya bagaimana ini, bagaimana itu. Nanti kita bahas ya sama-sama ke episode berikutnya. Jangan ragu-ragu teman ya. Semoga nanti kita sama-sama bisa belajar nih dan menggali ilmu bersama-sama tentang fotografi. Teman-teman, dalam memoto siluet, hal apa yang paling diutamakan? Syarat paling utama sekali. Jadi foto siluet itu sebenarnya fotonya tidak ada ekspresi ya, karena dia bentuknya hitam gelap gitu. Objeknya jadi berwarna hitam. Mengapa bisa begitu? Karena belakangnya, backgroundnya dari objek kita itu berwarna terang. Sehingga nanti warna di belakangnya ada terang, objek kita warnanya hitam. Tidak ada ekspresi karena tidak terlihat. Nah, itu namanya foto siluet. Bukan foto gelap ya, tetap ada bentuknya. Makanya siluet itu sebenarnya dia adalah foto yang berbentuk hitam, tapi ada bentuk garis hitamnya. Gitu. Nah terus foto siluet ini bisa dilakukan dua tempat. Yang pertama secara outdoor, yang kedua adalah secara indoor. Walaupun kebanyakannya nih yang paling sering menggunakan foto siluet ini adalah foto di outdoor karena gampang sekali ya. Jadi cahayanya kebanyakan cahaya alami dari matahari. Dan yang paling sering kita temukan foto-fotonya untuk siluet ini di senja hari gitu. Kenapa? Karena waktu senja itu wah warnanya memang begitu indah biasanya ya. Warna langit begitu terang gitu ya, dengan warnanya yang khas gitu ya. Warna senja. Terus kita bisa memoto orang yang sedang berkegiatan atau apa.
Nah itu tadi ya, objek apa sih yang bisa kita foto untuk dijadikan foto siluet? Tidak semua objek itu bagus untuk dibikin menjadi foto siluet, tidak semuanya. Jadi kita sebagai fotografer itu harus pintar-pintar kita untuk mencari dan menemukan foto objek yang bisa kita pakai menjadi siluet. Biasanya apa sih ya fotonya? Biasanya sih adalah manusia. Terus manusia yang mungkin bentuknya nanti akan membuat gerakan tertentu misalnya gitu ya. Nah, atau juga mungkin lain-lain atau bangunan-bangunan tertentu yang mempunyai keunikan. Yang sehingga kalau dipoto nanti dia akan membentuk sebuah siluet yang menarik. Intinya sih sebenarnya teknik siluet ini dia membuat foto kita jadi dramatis lah ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan tips-tips yang bisa kita pakai untuk memfoto, menghasilkan foto siluet ini? Syarat yang pertama adalah ini kalau misalnya kita outdoor, yang pertama adalah ada cahaya yang posisinya ada di belakang objek kita. Di belakang objek kita artinya kita sebagai fotografer menghadap ke cahaya tersebut. Nah, itu yang paling utama. Jadi harus ada sumber cahaya. Baik itu outdoor maupun indoor. Sama. Dua-duanya harus ada sumber cahaya. Kalau misalnya di indoor, bagaimana caranya di indoor kita bisa mendapatkan foto siluet? Karena yang kita tahu kalau misalnya di dalam kita menggunakan cahaya, orangnya tidak hitam, tapi akan kelihatan ekspresi mukanya. Bukan siluet itu namanya. Nah, jadi begini, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghasilkan foto siluet di dalam ruangan, syarat utamanya itu adalah harus ada sumber cahaya yang datang dari belakang objek kita. Ya, harus dari belakang. Misalnya ini adalah dari jendela, dari pintu gitu. Jadi objek kita akan berdiri berada di dekat jendela maupun pintu tadi. Dari mana cahaya itu masuk? Dia harus berada di sekitar itu. Nah, di belakangnya gitu. Jadi objek kita berdiri di depan dari sumber itu, sehingga nanti dia akan membentuk suatu siluet bentuk badannya, ya. Jadi itu syarat utamanya apabila di indoor, dia harus berdiri di dekat cahaya yang masuk kayak jendela maupun pintu gitu, atau celah-celah yang bisa masuk cahaya. Itu kalau indoor. Dan itu indoor yang menggunakan cahaya alami. Nah, ada juga indoor yang menggunakan cahaya buatan, seperti dalam studio gitu ya, kita buat sendiri. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah backgroundnya harus gelap. Kita menggunakan kain yang berwarna gelap, baru nanti kita meletakkan lampu di belakang dari objek kita itu. Lampu kita taruh, lighting gitu, taruh di belakang objek kita. Atau flash, biasanya flash ya, karena dia bentuknya kecil sehingga tidak begitu terang banget gitu. Nah, nanti kita memfoto dia dengan menggunakan flash yang letaknya di belakang objek kita, sehingga nanti akan menghasilkan garis bentuk dia. Gitu. Dari cahaya itu tadi dia akan membentuk siluet garis dari objek kita, misalnya manusia tadi. Nah, itu ya. Nah, itu tadi adalah indoor. Terus kalau outdoor sendiri, bagusnya bagaimana? Ya tadi seperti yang saya bilang, bagusnya adalah pagi hari atau matahari terbit atau matahari tenggelam. Jadi objeknya mungkin menghadap ke matahari tenggelam, kita menghadap ke cahayanya, sehingga nanti kita akan mendapatkan siluet dia berdiri menghadap matahari terbenam. Mungkin nanti akan bisa ditayangkan nih. Di sini akan ditayangkan contoh-contoh foto-foto siluetnya. Pasti teman-teman akan paham, oh ternyata seperti ini maksudnya. Itu tadi tips-tipsnya ya. Terus ingat, permainannya di mana untuk setting kamera? Untuk setting kameranya tetap mainnya di speed. Ya, jadi ingat, dan juga aperture-nya. Jadi aperture-nya itu kita harus menggunakan minimal di f8 sampai f8, minimal di f8 lah kita paling enggak.
Kalau bisa sih app-nya lebih naik lagi ya, app 11 gitu. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan warna gelap dari objek kita. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tekniknya tadi diingat-ingat, nanti dicoba lah di rumah. Teman-teman, foto siluet. Jadi kalau kita mau menghasilkan foto siluet tadi ya, jangan lupa waktunya yang pentingnya dan datangnya cahaya dari mana. Sebenarnya yang namanya kita memfoto itu kan kita melukis dengan cahaya. Jadi bagaimanapun harus ada sumber cahaya dari yang mau kita foto gitu ya. Tinggal bagaimana peletakannya, lightingnya dari mana, cahayanya dari mana. Gitu. Nah, jadi untuk teknik siluet ini tadi saya sudah menjabarkan bahwa bisa dilakukan di outdoor, bisa juga di indoor. Pencahayaannya bisa menggunakan cahaya alami maupun cahaya buatan. Jadi kalau misalnya teman-teman ya bisa menggunakan cahaya alami itu, kenapa tidak, ya kan? Misalnya nih, teman pas jalan-jalan sore-sore, terus berada di sebuah pantai, anggap aja gitu ya, ternyata teman-teman melihat cahaya di sore hari itu bagus sekali, dan juga kebetulan di sana mungkin ada objek yang bagus untuk dibikin siluet. Biasanya nih ya, hal yang menarik sekali itu adalah objeknya. Objek dulu nih, objeknya apa untuk dibikin siluet. Kalau misalnya kita menemukan sebuah objek yang cocok untuk dibikin siluet, kita pertama-tama ya, jangan lupa posisi kita menentukan sekali angle-nya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat yang betulan senja dan juga keramaian gitu ya, banyak manusia di sana, ternyata bagus untuk dibuat siluet. Ayo kita bikin siluet karena fotonya akan begitu kelihatan lebih dramatis gitu. Nah, satu lagi yang bisa kita pakai adalah pencahayaan yang dibuat ya. Artinya kita tidak menggunakan cahaya matahari. Kita berada di dalam ruangan, terus akhirnya kita harus menggunakan cahaya buatan seperti lighting yang ada di studio gitu atau flash. Nah, biasanya yang paling sering dipakai itu adalah flash karena flash itu dia tidak mengeluarkan, karena bentuknya yang kecil sehingga dia bisa ditaruh di belakang dari objek kita dan bisa menghasilkan cahaya yang cukup bagus untuk membuat suatu garis hitam yang akan membentuk dari objek kita. Ya, teman-teman, dari beberapa foto yang sering saya foto untuk dijadikan siluet, biasanya saya memfoto siluet itu objeknya adalah manusia. Misalnya nih, terutama paling banyak biasanya anak-anak yang sedang berlari-lari gitu, saya bikin mereka siluet. Tapi biasanya yang membuat saya tertarik itu juga karena pencahayaan saat itu di alam ini ya sedang bagus-bagusnya. Saya biasanya memoto di senja hari, langit terang karena senjanya biasanya mengeluarkan cahaya senja oranye atau kuning itu yang begitu bagus. Nah, biasanya kalau saya sudah melihat pemandangan alam seperti itu, saya langsung berusaha mencari objeknya. Jadi kalau kita di tempat terbuka ya teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita explore dulu nih, mana ya objek yang bagus untuk dijadikan siluet. Tapi teman-teman jangan terpaku bahwa harus manusia loh ya. Sebenarnya yang dijadikan siluet itu yang ada juga bentuk tanaman. Saya pernah juga memoto yang saya bikin jadi siluet itu selain manusia adalah pepohonan biasanya. Misalnya nih di pantai ada pohon kelapa gitu ya. Pohon kelapa dijadikan siluet bagus sekali. Atau mungkin ada beberapa pohon-pohon yang ranting-rantingnya saja yang udah tua gitu, membentuk rantingnya saja tanpa daun. Wah, itu kelihatan begitu misteri gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ya biasanya foto siluet ini dia menyampaikan pesan bagaimana foto itu menjadi seakan sebuah misteri gitu loh.
Contohnya nih, karena dia nggak pakai ekspresi, mukanya nggak kelihatan. Kalau manusia ya, ini apa? Ini siapa ya? Gitu kan. Terus kalau benda, ini apa ya? Nah, jadi dia kayak menjadi foto yang misteri. Gitu teman-teman ya. Jadi semakin kita mendapatkan objek yang bisa dijadikan foto siluet itu kelihatan misteri, wah itu semakin bagus, semakin dramatis. Oke teman-teman, itu tadi adalah teknik bagaimana caranya mengambil foto menjadi siluet yang bagus. Teman-teman, tadi saya sudah mengungkapkan bagaimana teknik foto siluet. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya nanti ya di rumah atau di mana saja, di jalan mungkin gitu ya. Kalau misalnya males ke jalanan ya di rumah saja dicoba dengan cara indoor tadi. Nah, sampai bertemu lagi untuk episode berikutnya ya. Jangan lupa kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kirimkan ke email saya maupun ke WA saya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Banjar TV di channelnya Habar Fotografi. Sampai bertemu lagi pada episode berikutnya ya. Salam.